Halo semuanya, kembali lagi di Plotaran Movie. Kali ini, saya akan menceritakan film horor thriller berjudul Smile yang dirilis pada tahun 2022. Setelah menyaksikan kejadian aneh yang melibatkan seorang pasien, Dr. Rose mulai mengalami kejadian menakutkan yang tak bisa ia jelaskan. Selain itu, ia juga harus menghadapi masa lalunya yang bermasalah dan juga berusaha bertahan hidup dari kenyataan baru yang mengerikan. Sebelum mulai menceritakan filmnya lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Awal mula film memperlihatkan Rose kecil yang sedang menatap ibunya yang sudah tak bernyawa di rumahnya dan kemungkinan karena overdosis. Seketika, Rose pun terbangun dari mimpi buruknya setelah mendengar suara telepon. Diceritakan kalau Rose adalah seorang terapis yang tengah bekerja di sebuah rumah sakit khusus kejiwaan. Setelah menerima telepon itu, ia langsung mendatangi pasiennya bernama Carl. Di sana, Rose berusaha menenangkan Carl yang tampak cemas entah karena apa. Don't you tell me. You don't know. Sebelum pulang kembali ke rumahnya, Rose menyempatkan diri untuk memeriksa satu pasien lagi bernama Laura, seorang mahasiswi yang berumur 26 tahun yang bertingkah aneh. Dalam catatan menyebutkan kalau tingkah lakunya berubah setelah melihat dosen di kampusnya memukul dirinya sendiri hingga tewas menggunakan palu. My name is Dr. Carter. Saat ditemui, Laura benar-benar terlihat kacau. Walau begitu, dia tetap berusaha meyakinkan Rose kalau dirinya tidaklah mengalami gangguan jiwa. It looks like people, but it's not a person. Laura pun menceritakan kalau dia bisa melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Sosok itu selalu tersenyum kepadanya, dan dengan senyumannya yang tak ramah, seakan menandakan kalau ada hal buruk yang akan menimpa Laura. Di tengah percakapan, Laura tiba-tiba berteriak. Lalu karena panik, Rose pun berniat menelpon bantuan. Sayangnya, saat Rose membalikkan badannya, ia melihat kalau Laura sudah memegang pecahan vas bunga. Tanpa sempat mencegah, Rose melihat sendiri bagaimana Laura mulai menyayat pipi hingga lehernya sampai kehilangan nyawa. Setelah kejadian itu, Detektif Buckley dan Joel datang untuk memintai keterangan. Masalahnya, Rose benar-benar tak tahu tentang Laura. Apalagi, tak ada satupun catatan kejiwaan pada sang pasien. Satu hal yang Rose tahu hanyalah, sebelum kejadian, Laura malah tersenyum mengerikan kepadanya. Sesampainya di rumah, Rose mulai bertingkah aneh. Sang kekasih yang bernama Trevor membujuk Rose untuk memberitahunya apa yang telah terjadi. Lalu setelah Rose bercerita, Trevor pun berusaha menenangkan sang kekasih. Keesokan harinya, Rose memeriksa kembali berkas kejadian Laura yang tiba-tiba mulai berubah setelah ia melihat dosennya yang bernama Gabriel menghilangkan nyawanya sendiri. Anehnya, hal yang sama juga terjadi, yaitu sang dosen yang tersenyum sebelum akhirnya memukul dirinya sendiri menggunakan palu. Setelah beberapa kejadian yang Rose alami, ia pun diminta cuti selama seminggu oleh kepala rumah sakit bernama Morgan. Di hari itu, entah mengapa Rose merasa panik, apalagi saat malam hari dan sendirian, alarm rumahnya tiba-tiba berbunyi, sampai memaksa Rose harus memanggil polisi. Meski polisi sudah memastikan rumahnya dalam keadaan aman, namun Rose masih merasa cemas. Karena tak bisa tidur, Rose pun memutuskan untuk mendengarkan kembali isi percakapan saat ia memeriksa Laura.
Namun, ia pun kembali diganggu hingga membuat Trevor terbangun dan terjadi sedikit keributan di sana. Keesokan harinya, Ruth menemui Dr. Madeline, seorang psikiatris kenalannya, untuk menceritakan seluruh kejadian yang ia alami. Setelah mendengar cerita Ruth, Madeline pun beranggapan kalau Ruth masih menyalahkan dirinya sendiri setelah kehilangan sang ibu. Sebaliknya, Ruth merasa yakin kalau itu hanyalah gejala pasca trauma setelah melihat Laura kehilangan nyawa di depannya. Singkat cerita, setelah mendapat cuti, Ruth memutuskan untuk pergi ke rumah adiknya yang bernama Holly untuk merayakan ulang tahun ponakannya. Namun saat hadiah darinya dibuka, semua orang di sana melihat kalau hadiah itu merupakan bangkai kucing kesayangan Ruth yang telah menghilang beberapa hari. Kepanikan pun terjadi, termasuk Ruth yang sebenarnya tak tahu apa-apa. Di tengah rasa bersalahnya, Ruth tiba-tiba melihat Laura yang tersenyum kepadanya, membuat Ruth terkejut dan takut, lalu tak sengaja terjatuh ke meja kaca. Setelah semua kejadian buruk itu, Ruth pun diantar pulang oleh Trevor. Ia berusaha menjelaskan ke sang kekasih kalau kejadian yang sebelumnya diceritakan oleh Laura kini menimpa dirinya. Karena mendengar cerita yang sulit dipercaya itu, mereka berdua pun sempat bertengkar. Apalagi Trevor mengetahui kalau ibu Ruth mengalami gangguan kejiwaan sebelum akhirnya tewas. Keesokan harinya, Ruth memutuskan untuk menemui istri Gabriel. Sang istri menceritakan gejala yang sama yang terjadi pada sang suami. Dan semuanya terjadi setelah Gabriel tak sengaja melihat seorang wanita menghabisi dirinya sendiri di depannya. Setelah dari sana, Ruth pun melanjutkan pencariannya dengan menemui Joel. Dan dengan bantuan sang polisi, Ruth pun mengetahui kalau Gabriel pernah menjadi saksi saat seorang wanita bernama Angela mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu tepat seperti dugaan Ruth, 4 hari sebelum kejadian, Angela juga diperiksa sebagai saksi saat melihat seseorang bunuh diri. Setelah mengetahui semuanya, Ruth pun pergi ke rumah sang adik untuk menceritakan semuanya dan meminta maaf. Namun sayangnya, Holly malah menganggap Ruth mengalami gangguan kejiwaan sama seperti ibu mereka, sampai-sampai mereka sempat saling menyalahkan satu sama lain. Sebelum meninggalkan Holly, Ruth kembali diganggu dengan penampakan mengerikan. Holly. Malamnya, Joel tiba-tiba menelpon dan mengatakan kalau setidaknya ada 20 kasus yang saling berkaitan dan dengan pola yang sama. Diceritakan, hanya ada 1 orang yang berhasil selamat dari kutukan itu. Namun kini, ia berada di dalam penjara karena kasus penghilangan nyawa yang ia lakukan. Dan kutukan yang harusnya menimpa dirinya berpindah ke saksi kunci yang melihat langsung aksi Robert saat menghabisi seorang perempuan yang tak ia kenal. Lalu saat Ruth akhirnya berhasil bertemu dengan Robert, ia pun mendapat informasi tambahan kalau setelah terkena kutukan, tak ada yang bisa bertahan lebih dari seminggu. Dan jika Ruth ingin terbebas dari kutukan itu, dia harus menghabisi orang lain dan memastikan kalau ada saksi yang melihat aksinya. Dengan begitu, kutukan akan berpindah ke saksi. Singkat cerita, setelah mendengar kesaksian Robert dan kembali pulang, Madeline tiba-tiba datang untuk menemui Ruth dengan alasan ingin memastikan Ruth dalam keadaan baik-baik saja. Namun di tengah percakapan, telepon milik Ruth tiba-tiba berdering. Lalu saat diangkat, telepon itu ternyata dari Madeline. Mendengar itu, Ruth langsung melihat Madeline yang ada di depannya, yang tiba-tiba mengeluarkan senyuman menyeramkan hingga membuat Ruth begitu ketakutan. Berpindah ke rumah sakit. Setelah kejadian yang dialami Ruth, agar terbebas dari kutukan, ia pun berniat untuk menghabisi Carl saja. Namun ternyata, semua aksi yang ia lakukan hanyalah mimpi, karena ternyata dia masih berada di dalam mobil dan belum masuk ke dalam rumah sakit. Karena putus asa, Ruth pun kemudian pergi ke rumah masa kecilnya, tempat ia melihat ibunya kehilangan nyawa dan mencoba menghadapi masa lalu dan kutukan itu.
Sesampainya di sana, memorinya langsung kembali ke masa saat ia melihat ibunya sekarat. Singkat cerita, ketika sudah malam, Rose melihat ibunya di depan matanya sendiri. Rose pun berusaha meminta maaf dan mengakui andai dia menelpon bantuan lebih cepat, mungkin nyawa ibunya masih sempat diselamatkan. Namun karena rasa bencinya ke sang ibu, Rose kecil pun enggan melakukannya. Saat ingin meninggalkan kamar kelam itu, ibunya tiba-tiba berubah menjadi makhluk besar yang menyeramkan. Dengan cepat makhluk itu menyerang Rose, namun tak mau kalah, Rose berhasil melawan balik dengan membakar makhluk itu dan rumahnya. Merasa telah berhasil mengatasi ketakutannya, Rose pun kembali menemui Joel. Namun ternyata, semua yang ia kira telah berakhir hanyalah halusinasi saja. Lalu Rose yang ketakutan langsung berlari keluar rumah. Saat Joel yang asli datang, Rose yang takut itu hanya ilusi si makhluk lagi, malah kembali masuk ke dalam rumah. Namun kali ini, si makhluk memperlihatkan wujud menyeramkannya, hingga membuat Rose tak sadarkan diri dan terpaksa merelakan si makhluk masuk ke dalam tubuhnya. Di akhir cerita, saat Joel berhasil membuka pintu, ia pun melihat kalau Rose mengakhiri hidupnya dengan cara membakar diri, dan secara tak langsung, kutukan itu berpindah kepadanya. Begitulah akhir dari Smile, sebuah kutukan berantai yang tak seorang pun tahu siapa dan apa penyebab awal kutukan itu ada. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.